warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Matematika Diskrit. Di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang aljabar boolean. Gak hanya saya sendiri, saya dengan keempat teman saya. Di sini materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu tentang definisi aljabar boolean, sifat-sifatnya, dan yang terakhir prinsip dualitasnya. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Inka Firda Rahman, di sini saya sebagai pemateri. Oke, baik. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true or false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nah, maka dari itu, kenapa namanya aljabar boolean? Diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Oke. Selanjutnya, aljabar boolean merupakan operasi aritmatika pada bilangan boolean. Bilangan boolean adalah bilangan yang hanya mengenal dua keadaan, false or true, yes or no, 1 atau 0, yaitu bilangan biner. Jadi kayak ada dua operasi kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di kotak warna ungu ya. Saya Fitrianingsih akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian aljabar boolean yang sebelumnya telah disampaikan oleh Inka. Nah, kan Inka itu sebelumnya menjelaskan mengenai ini ya. Misalkan terdapat yang pertama, dua operator biner yaitu plus dan kali. Yang kedua, sebuah operator uner yaitu aksen. Dan yang ketiga, B merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator plus, kali, dan aksen. Dan yang keempat ada 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, dari sini menghasilkan tupel yaitu dalam kurung B, plus, kali, aksen tutup kurung. Nah, dari sini disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C itu merupakan elemen dari B dan berlaku aksioma atau postulat Huntington. Nah, aksiomanya itu ada 5. Yang pertama ada closure. Nah, pada operasi yang baik itu operasi plus, penjumlahan atau perkalian, yang jelas A dan B ini bernilai A dan B ini merupakan elemen dari B. Bisa dilihat ya di sini itu. Yang kedua identitas. Identitas ini jika yang penjumlahannya A plus 0 sama dengan A. Yang kedua, pada perkalian A kali 1 sama dengan A. Jadi nilainya itu baik ketika A plus 0 itu akan menghasilkan A dan A kali 1 akan menghasilkan A. Yang ketiga ada komutatif. Komutatif itu berarti bisa dibolak-balik. Yang pertama pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu bisa dibolak-balik ya. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A. Yang keempat ini ada distributif. Yang pertama, A kali dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A-nya dikali B plus A-nya dikali C. Jadi dua-dua dulu, yang ini sama yang ini ya. Yang kedua, A plus dalam kurung B kali C sama dengan A dikali B, A ditambah B dikali A ditambah C. Yang terakhir komplement. Yang pertama ini ada A plus A aksen sama dengan 1
Dan yang kedua ada A kali A aksen sama dengan 0. Jadi penjumlahan dan perkalian ini berlaku pada aksioma 4, yaitu yang berlaku pada 4 aksioma, yaitu pada closure, identitas, komutatif, distributif. Sedangkan pada komplement ini ada juga sih penjumlahan dan perkalian, tetapi disertai dengan aksen atau operator unir. Selanjutnya, untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan. Yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Elemen himpunan B ini harus kita perhatikan apa saja. Yang kedua, kaidah operasi untuk operasi biner, yaitu plus dan kali, dan operator unir yaitu aksen. Dan yang ketiga, memenuhi postulat Huntington, yaitu postulat-postulat yang dijelaskan sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, saya Ria akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat aljabar boolean. Nah, sifat aljabar boolean ternyata yang mendasarnya adalah teori himpunan. Pada tahun 1938, Paul Shannon memperlihatkan penggunaan aljabar boolean untuk merangkai sikloid yang menerima masukan dari 0 dan 1 dan menghasilkan keluaran 0 dan 1 juga. Nah, dasar teknologi digital, pemanfaatannya untuk perancangan rangkaian pesaklaran, rangkaian digital, dan IC. Dengan ditemukannya aljabar boolean ini, kita bisa menikmati teknologi informasi saat ini. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari aljabar boolean. Nah, di sini ada sifat-sifat dari aljabar boolean. Yang pertama itu hukum identitas. Untuk penjumlahan ada A plus 0 sama dengan A, sedangkan untuk perkalian itu ada A kali 1 sama dengan A. Nah, di sini untuk penjumlahan kita menggunakan 0, sedangkan untuk perkalian itu menggunakan 1. Yang kedua ada hukum idempoten. Untuk penjumlahan ada A plus A sama dengan A, sedangkan untuk perkalian ada A kali A sama dengan A. Hukum yang ketiga yaitu hukum komplement. A plus A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Yang keempat ada hukum dominasi. A kali 0 sama dengan 0, sedangkan untuk penjumlahannya ada A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima ada hukum involusi. A komplement dikomplementkan sama dengan A, dan yang keenam ada hukum penyerapan. Untuk penjumlahannya ada A plus A B sama dengan A kali A plus B sama dengan lanjut A. Ke hukum yang ketujuh itu ada hukum komutatif. Untuk penjumlahan ada A plus B sama dengan B plus A, sedangkan untuk perkalian ada A kali B sama dengan B kali A. Di sini A-nya kecil ya. Nah, yang kedelapan itu ada hukum asosiatif. A plus kali B plus C sama dengan A plus B kali plus C. Sedangkan untuk perkalian itu ada A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Hukum distributif yang kesembilan, A plus BC sama dengan A plus B kali A plus C. Sedangkan untuk perkaliannya ada A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Untuk penjumlahan ada A plus B aksen sama dengan A aksen kali B aksen, sedangkan untuk perkalian ada A kali B aksen sama dengan A aksen plus B aksen. Dan yang terakhir itu ada hukum 01. 0 aksen sama dengan 1. Nah, tadi penjelasan dari sifat-sifat aljabar boolean. Selanjutnya akan dibahas materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Afifa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dan prinsip-prinsip dualitas. Nah, mari kita saksikan dan simak bagaimana prinsip dualitas dan apa pengertiannya.
Baik, kita langsung saja ke pengertian dualitas. Istilah dualitas menunjukkan pada kenyataan bahwa setiap program linier terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama atau bentuk asli dinamakan primal, sementara bentuk kedua yang berhubungan dinamakan dual. Demikian, sehingga suatu solusi terhadap program linier yang asli juga memberikan solusi pada bentuk dualnya. Prinsip dualitas. Prinsip dualitas menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalnya, di Amerika Serikat, letak kemudi mobil berada di sebelah kiri, sedangkan di Indonesia berada di sebelah kanan. Kedua letak kemudi ini menimbulkan peraturan yang berbeda pada kedua negara. Di Amerika Serikat, yang pertama, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Yang kedua, lajur kiri untuk mendahului. Yang ketiga, bila lampu merah menyala, mobil belok kanan, boleh langsung jalan. Nah, sedangkan yang di Indonesia, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan, lajur kanan untuk mendahului, dan bila lampu merah menyala, mobil belok kiri, boleh langsung jalan. Nah, di persoalan yang dijelaskan tadi, yang dibacakan tadi itu, prinsip dualitasnya itu konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia dapat berlaku pula di Amerika Serikat, dan sebaliknya. Prinsip inilah yang dinamakan dengan prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas juga ditemukan di dalam teori himpunan. Sebagai contoh, pada hukum idempotent, himpunan A gabungan himpunan A sama dengan himpunan A. Analog dengan himpunan A, irisan dari himpunan A sama dengan himpunan A. Begitupun juga pada hukum komutatif, himpunan A gabungan dari himpunan B sama dengan himpunan B gabungan himpunan A. Analog dengan himpunan A, irisan dari himpunan B sama dengan himpunan B irisan dari himpunan A. Hukum yang pertama maupun yang kedua diperoleh dengan mengganti tanda gabungan dengan irisan. Sekian penjelasan mengenai definisi serta prinsip-prinsip dualitas. Terima kasih. Nah, next, yang terakhir saya Amalia. Saya akan menyampaikan tentang contoh dualitas dan tabel dualitas dari hukum aljabar himpunan. Baiklah, langsung saja contohnya. Dual dari A irisan E gabungan A irisan E komplement sama dengan A adalah A gabungan E irisan A gabungan E komplement sama dengan A. Nah, dualitas ini berarti bahwa A irisan E gabungan A irisan E komplement sama dengan A adalah kesamaan yang benar. Dan dualnya A gabungan E irisan A gabungan E komplement sama dengan A juga benar. Prinsip dualitas merupakan prinsip yang penting di dalam aljabar himpunan. Nah, kita dapat menggunakan prinsip ini untuk menurunkan kesamaan himpunan atau set identitas lain yang mengandung operator, gabungan dan irisan, dan himpunan kosong dan gabungan atau membuktikan dual dari kesamaan himpunan lain. Nah, misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S merupakan kesamaan yang berupa dual dari S, maka dengan mengganti gabungan ke irisan, irisan ke gabungan, himpunan kosong ke gabungan, dan gabungan ke himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S juga benar. Nah, di sini ada tabel dualitas dari hukum aljabar himpunan, yaitu hukum identitas A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Nah, dualnya A irisan U sama dengan A.
Kemudian yang kedua, hukum nul atau dominasi, yaitu A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualnya A gabungan U sama dengan U. Nah, yang ketiga, hukum komplement, yaitu A gabungan A sama dengan U. Dualnya A irisan A sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. A gabungan A sama dengan A. Nah, dualnya A irisan A sama dengan A. Yang kelima, hukum penyerapan. A gabungan A irisan B sama dengan A. Dualnya A irisan A gabungan B sama dengan A. Next, nomor 6, hukum komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Nah, dualnya A irisan B sama dengan B irisan A. Yang ketujuh, hukum asosiatif. A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Dualnya A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Nah, nomor 8, hukum distributif, yaitu A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Nah, dualnya A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, yang 9, hukum De Morgan. De Morgan, yaitu BA gabungan sama dengan A irisan B. Nah, dualnya BA irisan sama dengan A gabungan B. Nah, yang terakhir, hukum 0/1 himpunan kosong sama dengan gabungan. Dualnya gabungan sama dengan himpunan kosong. Nah, seperti itu tabelnya. Sekian dari saya. Terima kasih.